Bapak, Ibu, saudara sekalian, anak-anak kekasih, jemaat yang Tuhan berkati, pada ibadah malam hari ini kita telah membaca dari surat 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20 dalam tema hidup spiritualitas yang berkualitas. Kita boleh menikmati dan merasakan bagaimana sukacita yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Dalam ungkapan syukurnya dia menyatakan tentang bagaimana pelayanan yang sudah ia wujudkan di tengah-tengah jemaat. Bahkan bagaimana pertumbuhan iman dari jemaat yang dilayaninya. Dan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan pada saat ini, bahwa dia mengucap syukur kepada Allah karena jemaat yang dilayani adalah jemaat yang terus bertumbuh menerima firman Allah dari apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus bersama dengan teman-teman yang ada. Dan bagaimana Rasul Paulus dia mau menyatakan bahwa jemaat Tesalonika sungguh hidup dalam firman kebenaran. Dan bagaimana dia sudah merasakan, kalau kita baca itu mulai dari pasal 1, jemaat Tesalonika sebagai buah pemberitaan Paulus. Mereka yang juga menyatakan kehidupan imannya di tengah tantangan yang ada. Bukan hal yang biasa dan bukan hal yang mudah. Bagaimana orang-orang Tesalonika yang pada waktu itu mereka hidup di lingkungan sekitarnya dan mereka yang ada di dalam kebiasaan menyembah berhala. Tetapi ketika Rasul Paulus dalam misi pelayanan yang kedua, kelangsungan pekabaran Injilnya, dia berupaya di tengah kehidupan jemaat bahwa bagaimana dia tetap jalankan misinya agar orang-orang dengar pengajarannya. Kemudian mereka bisa berubah menjadi pengikut Yesus Kristus. Tantangan yang berat di tengah kondisi yang diperhadapkan, bahwa bagaimana mereka harus tinggalkan apa yang sudah melekat selama ini dalam penyembahan berhala mereka. Tetapi bagaimana Rasul Paulus menyatakan sukacitanya atas pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih, ungkapan syukur Rasul Paulus didasarkan apa yang dinyatakan oleh jemaat Tesalonika ini. Sehingga bagaimana teladan yang sudah mereka wujudkan, apa yang sudah mereka tinggalkan, sekalipun mereka harus menghadapi tekanan dari orang-orang yang ada, khususnya orang-orang Yahudi. Bagaimana pemberitaan Injil ini mau dihambat oleh mereka. Tetapi dengan apa yang sudah mereka wujudkan dalam kesungguhan imannya, dalam pernyataan kasihnya, dalam pengharapan mereka, di tengah tantangan sekalipun mereka tidak goyah. Mereka sedia untuk meninggalkan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan mereka setia melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bahwa sekalipun Yesus yang telah disalibkan, Yesus yang telah mati itu
tetapi dia bangkit, dan inilah yang memberikan harapan. Sekalipun ada upaya penolakan, sekalipun harus dibunuh, tetapi apa yang dilakukan ini dengan kebangkitan Kristus mau menyatakan bahwa maut sekalipun tidak bisa membatasi kebenaran Injil Tuhan itu. Dia bangkit dari kematian, sehingga tidak ada satupun kuasa yang bisa membendung kuasa Yesus. Oleh karena itu, bagaimana Paulus melalui suratnya dia mau mengarahkan jemaat di Tesalonika untuk tetap fokus pada karya Kristus yang menyelamatkan. Sehingga baik Paulus, jemaat Tesalonika benar-benar tetap merasakan satu persekutuan yang ada. Sehingga apapun yang tantangan yang menghadang, apapun kenyataan yang diperhadapkan, tidak akan membuat mereka goyah. Oleh karena itu, bagi kita sekalian, di saat kita memasuki minggu-minggu sengsara atau di masa prapaskah ini, mengarahkan kita, Bapak, Ibu, anak-anak, semua kita, bahwa beriman kepada Kristus di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai pergumulan, bahkan penderitaan sekalipun, ini tidak akan membendung kuasa Tuhan yang berlaku di dalamnya. Sehingga apa yang kita perjuangkan dan persekutuan kita di dalam dan bersama dengan Kristus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, mari kita bangun kehidupan spiritualitas kita, kehidupan rohani kita, dengan sesuatu yang benar-benar apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Sehingga kita jalani hari-hari kehidupan. Kalau jemaat Tesalonika dengan teladan yang mereka tinggalkan, bahwa mereka bergiat di dalam kehidupan persekutuan bersama dengan Tuhan di tengah tantangan sekalipun, bahwa apa yang mereka lakukan tidak menjadi sia-sia. Oleh karenanya, di tengah tantangan kehidupan saat ini, di tengah berbagai pergumulan kita saat ini, baik pergumulan pribadi, baik pergumulan keluarga, bahkan juga pergumulan di tengah persekutuan, bahkan di tengah masyarakat yang ada, kita tetap diarahkan untuk fokus kepada Yesus yang telah hidup, menang atas maut. Sehingga kalau jemaat di Tesalonika diarahkan untuk tetap fokus pada karya Allah yang menyelamatkan, kita pun juga diarahkan dengan kekuatan yang sama, bahwa karya Yesus yang menyelamatkan itu yang memampukan kita keluar dari berbagai persoalan kita, diangkat dari beban kehidupan kita dan penderitaan-penderitaan lainnya. Itu cukup bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih, mari kita jalani kehidupan kita di masa prapaskah ini dalam kehidupan iman yang terus bertumbuh ke arah kedewasaan yang ada. Kalau dikatakan hidup spiritualitas yang berkualitas, maka kita wujudkan kualitas iman kita sebagai anak Tuhan, sebagai milik Tuhan, sebagai orang tebusan Tuhan, untuk sungguh-sungguh menyatakan syukur atas karunia Allah dan tidak mudah digoyahkan oleh tantangan apapun, karena Yesus Tuhan adalah Allah yang hidup, yang akan terus menilik kita, yang tetap menaungi kita sepanjang kehidupan kita. Jadi Paulus menegaskan itu bagi jemaat di Tesalonika,
tentang Yesus sumber kekuatan yang ada, dan Paulus juga mau terus mengarahkan mereka. Sebagaimana kerinduan Paulus sendiri, kita lihat ya, apa yang diungkapkan pada ayat 17, kita lihat bersama. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh rindu, dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Jadi persekutuan yang tetap terwujud dalam kehidupan pelayanan Paulus dengan jemaatnya, bahwa di tengah tantangan yang diperhadapkan, mereka tidak akan undur dari kehidupan imannya. Justru semakin berkobar di dalam hidup beriman, semakin setia, semakin tekun dan giat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, giat melayani dalam kehadiran kita dari apa yang Tuhan percayakan. Mari kita terus wujudkan itu dalam tanda kasih kita kepada Tuhan, dalam ungkapan syukur kita atas karya dan karunia Yesus yang sudah kita alami, yang dengannya hidup kita akan terus dipelihara dalam kasih setia Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan. Mari beriman di tengah berbagai kondisi kehidupan sekarang ini, bahwa masalah tetap ada di sekitar kita, pergumulan masih kita rasakan, tantangan masih diperhadapkan kepada kita, tetapi apa yang kita perjuangkan ini dalam kesetiaan dan ketekunan serta ketaatan tidak akan pernah sia-sia. Inilah kualitas kehidupan iman kita, bahwa kita melakukan segala satu bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tapi untuk kehidupan masa depan yang dengannya kita akan menikmati janji Tuhan bagi kita, keselamatan bagi setiap miliknya. Tuhan Yesus yang hidup itu, yang tetap berkarya bagi kita sampai saat ini, Dia yang menemani kita dalam perjalanan hidup dan menopang kita dalam segala keberadaan kita. Terpuji nama Yesus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang boleh kami alami. Kami bersyukur kami memasuki kehidupan yang baru di bulan yang baru dengan menikmati karunia Tuhan
Dan kami bersyukur untuk persekutuan sebagai milik-Mu, baik kami selaku keluarga, kami yang ada boleh bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan di sektor atau di tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang menopang kami, berkati perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Kasih setia Allah akan menaungi kami dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, topang kami dengan segala keberadaan kami, bahwa kami diperhadapkan dengan berbagai kenyataan hidup. Tuhan yang akan menolong kami dan tidak meninggalkan kami. Terima kasih untuk karya kehidupan kami atas apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Dalam hidup kami di tengah negara dan bangsa, Tuhan berkati dalam kehidupan kami secara khusus di wilayah Jawa Timur dan terlebih khusus di Kabupaten Sidoarjo. Kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kami mau berdoa bagi Bupati dan Wakil Bupati yang sudah dilantik pada minggu lalu. Tuhan akan berkati untuk mereka memulai tugas mereka dan mewujudkan karya bakti mereka demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo ini, bahkan kesejahteraan semua kami milik Tuhan di Sidoarjo ini. Kami serahkan dan berkat kasih karunia Allah menaungi sehingga mereka dapat menunaikan tugas mereka dengan baik. Begitupun pemimpin-pemimpin lainnya di sekitar kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan gereja Tuhan juga akan terus berkati, khususnya pelayanan GPIB dalam segala apa yang kami serahkan, kami perjuangkan, dan kami tetap doakan untuk rencana pelaksanaan persidangan sinode ke-21 pada bulan Oktober. Tuhan memberkati sehingga baik panitia pelaksana, bahkan panitia materi, fungsionaris majelis sinode dengan apa yang dipersiapkan, Tuhan tetap campur tangan. Memberkati pelayanan yang berlangsung di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Pelayanan kami di tengah-tengah persekutuan keluarga, pelayanan sektoral, Tuhan juga memberkati. Pelayanan kategorial, Tuhan juga terus memampukan kami setiap kategori dengan kerinduan kami mewujudkan pelayanan yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan yang akan menaungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga bagi kehidupan tiap-tiap keluarga, tiap rumah tangga, tiap pribadi umat-Mu. Lihat kami Tuhan, berkati kami, naungi kami, lindungi kami. Khususnya bagi mereka yang sakit, Tuhan, ada banyak wujud penyerahan diri dari setiap kami, setiap milik Tuhan. Untuk itu kami mau serahkan penuh, baik jemaat Tuhan yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, bahkan yang menjalani isolasi mandiri, yang terpapar virus corona, ke dalam tangan kasih karunia Allah. Kami serahkan Tuhan yang memberkati umat-Mu, memberkati dengan seluruh pengharapan yang diarahkan bahwa pergumulan ini tidak akan membuat kami undur atau meruntuhkan iman kami, tapi justru kami mau berserah diri penuh hanya kepada Tuhan. Di tantangan kehidupan kami ada banyak tantangan yang diperhadapkan, tetapi kami yakin kami tidak dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Bapa Sorgawi, berkati juga akan pelayanan ke depan yang dapat dilakukan di masa-masa prapaskah ini. Biarlah semua kami juga mampu menghayati akan karya Yesus dalam pengorbanan diri untuk kepentingan semua kami. Kami juga mau berdoa bagi proses penyusunan, pembahasan program kerja dan anggaran untuk pelayanan tahun 2021-2022. Tuhan berkati tim PKA, memberkati keterlibatan semua warga Sidi Jemaat bersama dengan unsur-unsur lainnya dalam persekutuan pelayanan yang ada, bahkan segenap warga jemaat untuk mendukung pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Kami bawa, kami serahkan hanya kepada Tuhan. Dan bentuk-bentuk pelayanan lainnya kami bawa dan juga memohon pertolongan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mau berdoa bagi banyak orang
yang mengalami musibah oleh karena bencana alam. Tuhan juga ulurkan tangan untuk mereka sebagai korban, sehingga yang mengalami musibah ini baik banjir, tanah longsor, banjir bandang, erupsi gunung berapi, dan gempa bumi serta kondisi-kondisi lain, kami mohon campur tangan Tuhan dan berkati setiap mereka yang tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan lewat karya kehidupan kami dalam rumah tangga atau keluarga kami, anak-anak kekasih, sekolah, bergaul, bahkan juga pendidikan lainnya dalam kuliah, upaya mencari pekerjaan dan harapan-harapan lainnya untuk masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati juga para orang tua dengan tanggung jawab yang dilakukan. Kuatkan, sehatkan selalu papa mama yang ada dan keluarga kami, opa oma. Tuhan kasih karuniamu menyertai dan memberkati orang tua kekasih, bahkan orang tua kekasih yang telah lanjut usia, naungi, lindungi mereka. Bahkan orang-orang lainnya yang ada dalam kekurangan, keterbatasan, bahkan duka cita, kami tetap serahkan kepada Tuhan. Hidup kami seterusnya dengan harapan Tuhan Yesus bawa kami untuk kehidupan yang lebih baik. Jauhkan kami dari wabah virus corona, bahkan gangguan-gangguan lainnya dalam kehidupan ini. Kami mau berharap penuh hanya kepada Yesus yang adalah Tuhan serta Juru Selamat kami yang telah menang atas maut, sehingga kondisi apapun yang diperhadapkan kami dimampukan untuk menghadapinya di dalam dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berjalanlah bersama dengan kami untuk hari-hari hidup kami ke depan, dan mampukan kami untuk bertahan dalam seluruh tanggung jawab kehidupan kami, bahkan pergumulan hidup dan harapan-harapan hidup kami, bahwa di dalam dan bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat selalu ada harapan. Dan biarlah kami melangkah dalam kepastian iman, berjalan di dalam dan bersama dengan Yesus. Segala sesuatu boleh dialami, sekalipun pergumulan masih ada, persoalan-persoalan masih harus diperhadapkan, tetapi Yesus yang menguatkan dan menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami alaskan dalam nama-Mu saja yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau